Sekali lagi saya mau menyampaikan renungan 5 menit kasih karunia yang full grace. Ucapan syukur awal dari mujizat. Yohanes 11 ayat 142, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah Yesus mengucapkan kata-kata ini, Ia berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan orang yang telah meninggal, yaitu Lazarus, 4 hari itu keluar dari kuburnya. Ini adalah salah satu mujizat terbesar yang Yesus lakukan. Lazarus telah mati selama 4 hari, tentunya bau kemana-mana, bau bangkai. Tapi Yesus membangkitkannya kembali. Bukankah Anda setuju bahwa kematian memang suatu masalah ekstrim? Tidak memiliki uang di bank, menderita sakit, dan kehilangan pekerjaan Anda, seburuk apapun semua itu tidak lebih buruk dari kematian. Tetapi yang saya ingin Anda lihat adalah ini. Jika Yesus dalam sebagian besar masalah yang ekstrim memperlihatkan kepada kita bahwa jalan keluarnya masih, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Seberapa lebih sering lagi kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan di tengah masa-masa yang sukar, di tengah masalah-masalah yang sulit, di tengah pergumulan saudara. Ucapkan syukur. Jika ucapan syukur dapat membangkitkan orang mati, marilah kita menaikkan ucapan syukur di tengah kematian keuangan, kematian hubungan, kematian masa depan, kematian pelayanan. Dan engkau akan melihat kebangkitan dan kehidupan kembali muncul di dalam aspek kehidupanmu. Sayangnya, orang cenderung melakukan sebaliknya. Apa itu? Menggerutu, mengeluh, memperkatakan masa-masa itu, mengakuinya terus-menerus. Tetapi menggerutu, mengeluh, dan mengakui semua pergumulan masalah yang ada tidak menyelesaikan masalah, justru memperbesar masalah. Hari ini stop, saya mengajarkan hal ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mulai ucapkan syukur, sebab ucapan syukur adalah bahasa iman yang menyenangkan Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita mengucap syukur atas masalah yang kita alami. No, jadi jangan berkata aku bersyukur aku sakit. No. Saya nggak ngajar gitu, saudaraku, ya. Tidak, kita bersyukur kepada Tuhan, pertama, karena Dia telah menyelamatkan kita. Bersyukur kepada Tuhan karena Yesus adalah jawaban hidup kita. Dan mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia telah memberikan setiap berkat kepada kita. Itu ucapan syukurnya. Tetapi Pak, yang saya miliki jumlahnya begitu sedikit. Ini bicara soal uang. Sahabatku, ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas sedikit yang Anda miliki, dan Tuhan akan melipat gandakan itu. Kita tahu kan cerita yang familiar, Yesus melipat gandakan 5 roti 2 ikan dengan cara yang sama, mengucap syukur. Maka bekal itu dilipat gandakan, memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, tersisa 12 bakul. Dan perhatikan bahwa saat Roh Kudus membahas peristiwa ini lagi secara khusus, Ia menyebutkan ucapan syukur Tuhan ke tempat mereka makan roti sesudah Yesus mengucap syukur atasnya. Tuh dicatat lagi, sesudah Yesus mengucap syukur atasnya. Roh Kudus tampaknya lebih berkenan dengan tindakan ucapan syukur dibandingkan mujizat pelipat gandaan dan sisa 12 bakul. Maksudnya ditulis 2 kali, diulangi lagi, saudara. Nah, my brother, my sister, semakin sering Anda bersyukur kepada Bapa, semakin Anda sering menyenangkannya. Maka yang sedikit milik Anda akan dilipat gandakan. Dan apapun yang mati dalam kehidupan Anda dapat dihidupkan kembali. Ucapan syukur adalah bahasa iman yang menyenangkan Tuhan dan menyebabkan mujizat-mujizat diwujudkan dalam kehidupan Anda. Ayo mulai bersyukur. Katakan, terima kasih Tuhan, aku diberkati. Terima kasih keselamatan yang Kau beri. Terima kasih apapun keadaanku, aku punya kasih karunia yang berkelimpahan mengelilingi aku. Aku panggil kemakmuranku, aku panggil kesehatanku, aku panggil berkat
promosiku dan aku terima di dalam nama Yesus. Amin.